Hai guys, welcome to Fashion Show. Kali ini saya akan bahas soal target market di bisnis Anda. Sebelum Anda memulai bisnis fashion, kalian harus menentukan siapa target market yang kalian akan tuju. Apakah itu target market adalah orang yang kalian bidik untuk menjadi customer sekalian. Kita nggak bisa berjualan untuk semua orang gitu. Harus lebih spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus. Sekarang apa sih kategori dari target market itu? Pertama adalah kalian bisa dari sisi demografis. Yang pertama, umurnya berapa? Oke, kalau kalian contohnya menjual baju anak, itu bisa di breakdown lagi. Anak usia berapa? Usia 2-4 tahun, anak usia 4-8 tahun. Kemudian adalah gendernya. Jadi kita harus tahu ini untuk cewek atau untuk cowok gitu. Kalau kalian menjual spesialisasi baju cowok, ya sudah. Jadi cowok usia berapa? Ya, apakah cowok itu masih beranjak SMA atau cowok itu sudah kerja atau belum kerja. Bisa jadi dari status mereka, misalnya kalian bidik cowok yang sudah married atau yang belum married ya, atau juga bisa jadi dari kategori income-nya gitu. Misalnya karena baju kita ini mahal, jadinya saya bidik customer target market yang setidaknya punya penghasilan per bulan 3-6 juta ya, atau kalau sangat mahal baju kalian ya bisa aja penghasilan yang lebih tinggi lagi gitu, bisa aja penghasilan dari lebih dari 6 juta gitu. Jadi semakin spesifik kalian menganalisa, semakin gampang nanti untuk memudahkan membuat konten di proses marketing kalian ya. Karena apa? Karena marketing selalu berbicara kepada target market kalian. Itu siapa? Kalian juga bisa menentukan target market dari berdasarkan geografiknya. Misalnya contohnya, karena saya jual baju pantai, saya harusnya mendistribusikan produk-produk saya ini ke toko-toko konsinyasi yang ada di dekat target market saya, yaitu adalah orang-orang yang suka ke pantai, orang-orang yang suka liburan ya. Jadi di sana tepatnya saya harus mendistribusikan. Nggak mungkin saya malah mendistribusikan ke baju pantai, tapi saya mendistribusikan ke titik konsinyasi yang di daerah pegunungan. Nah, itu kan nggak nyambung ya guys ya. Jadi sebelum kalian mulai melangkah, kalian harus pikirkan ini dulu, siapa target market kalian ya. Terus kalian bisa menyelami lagi lebih dalam tentang target market kalian. Mereka itu ingin baju seperti apa, mereka itu sebenarnya kegelisahan di dunia fashion itu seperti apa. Contohnya misalnya, oh saya ini punya anak-anak, baju-baju mereka itu kadang-kadang itu nggak bisa nyerap keringat kan. Kita tahu bahwa anak kecil itu sangat aktif gitu. Apa yang terjadi biasanya kalau mereka misalnya baju yang nggak nyerap keringat, mereka tuh jadi kayak gerah sendiri, jadi inguh sendiri, jadi kayak gelisah sendiri, sehingga mereka tuh jadi kayak ya lebih emosian gitu. Jadi kebutuhannya adalah baju-baju dengan kualitas yang baik yang dapat menyerap keringat. Nah, dari sana kita tahu dong, oh keinginannya dia menjadi seperti itu. Setelah kita mengetahui keinginan itu, maka kita harus membuat koleksi pakaian anak dengan setidaknya yang menyerap keringat ya. Kemudian kita bisa gali lagi tentang misalnya selera desain mereka. Oh, saat ini trennya seperti apa? Oh, mereka saat ini anak-anak itu seneng baju yang warna-warni gitu, yang agak norak dikit, tapi mereka tuh happy gitu. Apalagi ada karakter kartun yang mereka sukai ya. Jadi kita bisa bermain di sana. Semakin kita tahu spesifik apa yang mereka inginkan, maka kalian bisa mendevelop produk yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Jadi pikirin dulu marketnya, baru ke produknya, sehingga kita bisa match. Jadi ada supply dan demand. Jadi kalau mereka mintanya itu ya kita menyuplai, dan itu bisa terjadi transaksi ya. Itu aja sih untuk target market. Sebenarnya bisa didalami lagi lebih jauh lagi, dan asalkan kalian mau willing to spend time more kepada customer atau target market kalian. Dengan cara apa? Ya kita harus bertanya, kita harus nanya feedback, kita harus minta masukan, kita harus tahu behaviornya dia tuh seperti apa. Karena penting juga untuk mengetahui behavior. Misalnya contohnya, kalau kalian punya target market adalah anak-anak muda, SMA atau anak-anak kuliah, nah mereka tuh sering main di mana? Oh, mereka mainnya di sosial media, mereka sering berkumpul di sosial media, behaviornya di sana. Jadi kalian harus nyemplung di dunia sosial media ya, buatlah konten-konten yang banyak tentang produk Anda di platform yang mereka sering pakai ya. Misalnya kalau ibu-ibu suka arisan gitu, kalian tahu kan ibu-ibu suka arisan di restoran-restoran, mungkin kamu bisa
cari restoran mana yang hits, yang sering sekali ibu-ibu itu arisan di sana, dan kamu bisa ajak kerjasama di sana. Kamu bisa ajak kerjasama restorannya bahwa oh ya, ini kalau ada ibu-ibu arisan yang datang bisa dikasih voucher saya gitu, voucher dari produk saya, jadi dari bisnis saya, sehingga voucher tersebut nanti bisa orang-orang sesuai dengan target market kalian bisa menghubungi kalian untuk, dan kemungkinan untuk terjadi transaksi akan besar. Ya, seperti itu aja sih. Hari ini saya sharing soal target market. Yang jelas intinya adalah kita harus mengetahui siapa customer kita. Ya, kita tidak bisa membidik ke semua orang. Semakin spesifik semakin bagus. Dan setelah kalian mengetahui lebih detail lagi, itu akan memudahkan kalian dalam membuat produk, dalam membuat konten marketing, dan memperbesar kemungkinan untuk transaksi. Oke, sekian Fashion Show. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe ya. Dan kita akan bahas lagi tentang bisnis fashion di episode selanjutnya. Oke, salam Fashion Show. Selalu belajar bisnis fashion bareng Fasya. Ya, bye.